Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara menganalisis saham seperti seorang profesional? Hari ini, kita akan membedah saham brand dan mengungkap rahasia di balik angka-angkanya. Siap-siap untuk memperoleh wawasan yang bisa mengubah cara Anda berinvestasi. Selamat datang di channel kami. Bagi Anda yang baru memulai perjalanan investasi saham, video ini akan menjadi panduan berharga. Kita akan menjelajahi aspek-aspek kunci dalam analisis fundamental saham brand, memberikan Anda dasar yang kuat untuk membuat keputusan investasi yang lebih cerdas. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa video ini bertujuan untuk hiburan dan edukasi tentang analisis fundamental saham. Ini bukan rekomendasi investasi. Selalu lakukan riset mendalam sebelum membeli saham apapun, karena data yang kami sajikan mungkin tidak selalu akurat atau terkini. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba brand. Pada kuartal 3 tahun 2024, brand mencatat pendapatan sebesar 8.972 miliar rupiah. Yang lebih mengesankan, laba bersihnya mencapai 2.157 miliar rupiah. Ini menunjukkan bahwa brand tidak hanya mampu menghasilkan pendapatan yang besar, tetapi juga efisien dalam mengubahnya menjadi keuntungan. Berbicara tentang profitabilitas, brand menunjukkan kinerja yang luar biasa. Gross Profit Margin atau GPM mereka adalah 100%, yang berarti mereka sangat efisien dalam operasi utama mereka. Operating Profit Margin atau OPM sebesar 74,66% menunjukkan manajemen biaya operasional yang sangat baik. Net Profit Margin atau NPM sebesar 24,05% adalah angka yang sangat sehat, menandakan bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang signifikan dari setiap rupiah pendapatan. Sekarang, mari kita lihat posisi keuangan brand. Total aset mereka mencapai 57.328 miliar rupiah, dengan ekuitas sebesar 11.153 miliar rupiah. Ini menunjukkan bahwa brand memiliki aset yang substansial dan basis ekuitas yang kuat, memberikan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan. Kesehatan finansial brand juga patut diperhatikan. Debt to Equity Ratio atau DER mereka adalah 4,16, yang mungkin terlihat tinggi, tetapi umum dalam industri telekomunikasi yang padat modal. Equity Multiplier atau M sebesar 5,14 menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan leverage untuk mendorong pertumbuhan, namun masih dalam batas yang dapat dikelola. Kinerja manajemen brand terlihat sangat baik. Return on Equity atau ROE mereka adalah 60,06%, sementara Return on Assets atau ROA sebesar 11,69%. Kedua angka ini cukup tinggi dan menunjukkan tren peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, mengindikasikan bahwa manajemen sangat efektif dalam menggunakan modal dan aset perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Sebelum kita lanjut ke valuasi, jangan lupa untuk mengunduh chat sheet investasi saham kami dengan mengklik link di deskripsi video. Dalam hal valuasi, PE brand menunjukkan harga wajar sekitar Rp3.506. Dengan harga saat ini di Rp6.675, ini menunjukkan bahwa saham mungkin sedikit overvalued. Margin of safety negatif 47,47% mengindikasikan bahwa harga saat ini mungkin terlalu tinggi jika dilihat dari perspektif P ratio historis. Sementara itu, PB Band menunjukkan harga wajar sekitar Rp3.635. Ini juga mengindikasikan overvaluasi dengan margin of safety negatif 45,54%. Penting untuk diingat bahwa valuasi ini berdasarkan data historis dan mungkin tidak mencerminkan potensi pertumbuhan masa depan. Nah, itulah analisis mendalam tentang saham brand. Bagaimana menurut Anda? Apakah brand menarik untuk investasi? Jangan lupa tinggalkan komentar untuk saham yang ingin Anda analisis selanjutnya. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Terakhir, jangan lupa unduh aplikasi investor melalui link di deskripsi untuk memulai perjalanan investasi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.